Rosidah tanpa sengaja jatuh dari balkon sekolah. Namun ia tidak jatuh di lantai, melainkan tepat ke dalam pelukan Imus, anak laki-laki yang paling ia benci. Imus adalah siswa terkaya dan paling terkenal di sekolah. Hampir semua gadis menyukainya. Namun anehnya, hatinya hanya tertuju pada satu orang. Rosidah, gadis yang tidak percaya pada cinta karena luka masa lalunya. Di depan banyak orang, Imus pernah menyatakan perasaannya. Namun Rosidah mengabaikannya, seolah-olah ia tidak ada. Ia yakin hidup mereka tak akan pernah bersinggungan lagi. Sayangnya, takdir justru mempermainkan mereka. Keduanya berada di kelas yang sama. Saat Imus masuk ke kelas, Rosidah langsung panik. Ia membenturkan kepalanya ke meja dan berusaha pergi agar tidak berhadapan dengannya. Namun ia tersandung dan hampir jatuh. Sekali lagi, Imus menangkapnya tepat waktu. Ketika Imus hendak memeriksa lukanya, Rosidah menepis tangannya dengan marah. Dengan nada terluka, Imus bertanya mengapa Rosidah begitu takut padanya. Namun Rosidah tetap memilih pergi tanpa menjawab. Tanpa disadari Rosidah, semakin ia berusaha menjauh, semakin sering takdir mempertemukan mereka. Hingga suatu hari, mereka harus tinggal di apartemen yang sama dan berada di bawah atap yang sama untuk satu malam. Keesokan harinya, sekolah mengadakan pelajaran olahraga. Imus sebenarnya sedang demam dan tubuhnya lemah. Namun demi menjaga harga diri di depan Rosidah, ia tetap ikut. Mereka berada di tim yang sama dan harus saling menghitung push-up. Karena terlalu fokus memperhatikan Rosidah, Imus lupa menghitung. Rosidah mengira ia sengaja melakukannya, lalu membalas dengan tidak menghitung push-up Imus. Akibatnya, Imus dihukum lari sejauh 5 km, meski demamnya semakin parah. Setelah selesai, ia menghentikan Rosidah dengan napas tersengal dan mengatakan bahwa ia hampir mengorbankan dirinya. Rosidah justru mendorongnya dan menyuruhnya melapor ke guru. Saat itu juga, Imus tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan roboh di bahunya. Barulah Rosidah sadar, Imus benar-benar sakit. Teman Imus datang dan membawanya pergi, sambil berkata bahwa Imus mencintai Rosidah dengan sepenuh hati. Kata-kata itu membuat Rosidah terdiam, dipenuhi rasa bersalah. Keesokan harinya, Rosidah tidak masuk sekolah. Merasa ada yang tidak beres, Imus berlari mencarinya. Ia mendapati Rosidah sedang dikejar sekelompok orang dan berdiri di tepi balkon. Imus berteriak memanggilnya, namun Rosidah tetap melompat. Tanpa berpikir panjang, Imus berlari dan kembali berhasil menangkapnya. Ia membawa Rosidah ke kamar dan menenangkannya. Rosidah gemetar ketakutan. Saat ia menolak minum air, Imus dengan lembut membantunya. Untuk pertama kalinya, Rosidah mengucapkan terima kasih dengan suara pelan. Imus menatapnya dengan cemas dan memintanya untuk tidak mengulangi perbuatan berbahaya itu lagi. Saat itulah kenangan pahit masa lalu kembali menghantam Rosidah, membuat matanya dipenuhi air mata.